Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andira Pertama. Saya dari program studi Rekayasa Sistem Komputer Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Buton. Video saya kali ini menjelaskan tentang sejarah, kedudukan, fungsi serta ragam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia. Dalam setiap peradaban manusia, bahasa selalu hadir di tengah-tengah mereka. Bahasa dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 1. Sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Para ahli sependapat bahwa cikal bakal bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu kuno yang dalam perkembangannya kemudian melahirkan sejumlah dialek regional dan dialek sosial dan tersebar luas di wilayah Asia Tenggara. Perkembangan bahasa Indonesia, lisan maupun tulisan berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada 28 Oktober 1928 bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Setelah terbentuk, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van Ophusen, Suwandi, Melindo, bahkan hingga ke ejaan yang disempurnakan Edi. Keberadaan bahasa Melayu pun dapat ditilik dalam saat persiapan Kongres Pemuda tahun 1926. Para pemuda masih mempermasalahkan tentang sebutan bahasa Persatuan Indonesia. Kemudian M. Tabrani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah bahasa Indonesia, dan hal ini pun disetujui bersamaan pada 2 Mei 1926. 2. Fungsi dan kedudukan bangsa Indonesia. Kedudukan bangsa Indonesia memiliki fungsi berikut. 1. Lambang kebanggaan bangsa. Bahasa Indonesia mencerminkan setiap nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. 2. Lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan identitas ataupun jati diri dari orang-orang ataupun penduduk Indonesia. 3. Alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Bahasa Indonesia menghindarkan segala aktivitas yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat yang menyebut. 4. Alat pemersatu. 4. Alat pemersatu suku, budaya, dan bahasanya. Bahasa Indonesia mempersatukan setiap suku di Indonesia yang memiliki bahasa dan kebudayaan yang berbeda dengan total 700-an bahasa daerah. Bahasa Indonesia pun menyatukan ragam bahasa, ragam ilmiah, dan ragam sosial. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara kawan bicara. 1. Pengertian ragam ilmiah. Ragam ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah, di mana ragam bahasa ilmiah ini diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian, dan dalam bidang tertentu. Disusun menurut metode pendekatan rasional, pendekatan empiris, dengan sistematika penulisan yang bercantum bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahan. 2. Karakteristik ragam ilmiah. 1. Cendekia. 2. Lugas. 3. Jelas. 4. Formal. 5. Objektif. 6. Konsisten. 7. Bertolak dari gagasan. 8. Ringkas dan padat. 3. Ciri-ciri ragam ilmiah. 1. Baku. Struktur bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, baik mengenai struktur kalimat maupun kata. 2. Logis. Ide atau pesan yang disampaikan jelas dapat diterima akal. 3. Kuantitatif. Keterangan yang ditemukan pada kalimat dapat diukur secara pasti. 4. Cepat. Ide yang diungkapkan harus sesuai dengan ide yang dimaksud oleh pemutus atau penulis dan tidak mengandung makna ganda. 5. Denotatif, yang berlawanan dengan kuantitatif. Kata yang digunakan atau dipilih sesuai dengan arti sesungguhnya, yang tidak diperhatikan perasaan karena sifat ilmu yang objektif. 6. Tuntun. Ide diungkapkan secara teratur sesuai dengan urutan dan tingkatannya, baik dalam kalimat maupun dalam alinea atau paragraf, dan seperangkat kalimat yang mengembang satu ide atau satu pokok bahasa. D. Pengertian ragam sosial.
Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagai norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Misalnya, ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan dua orang yang akrab dapat merupakan ragam sosial. Selain itu, ragam sosial berhubungan pula dengan tinggi atau rendahnya status kemasyarakatan lingkungan sosial yang bersangkutan. Karakteristik ragam sosial. 1. Formal dan informal. Bahasa yang digunakan karakteristik ragam sosial. 1. Formal dan informal. Bahasa yang digunakan bisa formal ataupun tidak, tergantung pada siapa kita akan berbicara. Contoh, jika kita berbicara kepada atasan, tentu kita akan menggunakan bahasa yang sopan, dan jika kita berbicara dengan teman, tentu kita akan berbicara dengan santai. 2. Basa-basi. Basa-basi bisa digunakan untuk memulai perbincangan dengan lawan bicara. Basa-basi ini biasa digunakan pada saat seseorang sedang berpapasan dengan teman lama ataupun teman dekat di jalan. Basa-basi yang baik dapat membuat orang lain nyaman saat berbicara dengan kita. Ciri-ciri ragam sosial. Ciri-ciri ragam sosial yaitu 1. Menggunakan dialek atau logat tersendiri. 2. Tidak resmi. 3. Menggunakan bahasa gaul atau proke. 4. Simpulan. Ejaan yang disempurnakan EIG. Ejaan disempurnakan EIG adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 1972. Ejaan ini menggantikan ejaan sebelumnya. Ejaan Republik pada 23 Mei 1972. Sebuah pernyataan bersama telah ditandatangani oleh Menteri Pelajaran Malaysia pada masa itu, Tun Hussein Onn, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Maksuri. Pernyataan bersama tersebut mengandung persetujuan untuk melaksanakan asas yang telah disepakati oleh para ahli dari kedua negara tentang ejaan baru dan ejaan yang disempurnakan. Pada tanggal 16 Agustus 1972 berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 berlaku sistem ejaan Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan penjelasan kaidah penggunaan yang lebih luas. Menteri Pendidikan dan Umum ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum membentuk istilah-istilah. Penulisan huruf. Dalam bahasa Indonesia dikenal huruf vokal, huruf konsonan, diftong, konsonan, rangkap. Berikut penjelasan. 1. Vokal atau huruf hidup. Huruf vokal adalah bunyi ujaran akibat adanya udara yang keluar dari paru-paru tidak terkena hambatan atau halangan. Jumlah huruf vokal ada 5, yaitu A, I, U, E, O. Untuk pengucapan pelafalan kata yang benar diartikan. Berikut ini dapat digunakan jika ejaan kata ini dapat menimbulkan keraguan. Diakritrik dilafalkan Contoh, anak-anak bermain di teras. Kedelai merupakan bahan pokok kecap. B. Diakritrik dilafalkan Contoh, kami menonton film seri pertahanan militer atau militer. Indonesia cukup kuat. C. Diakritik dilafalkan Contoh, perbandingan itu berakhir seri. Upacara itu dihadiri pejabat teras. Bank Indonesia. Kecap kecap. Dulu makanan itu. 2. Huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. 3. Huruf diftong. Dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal AI, AO, EI, dan UI. Misalnya, malaikat, saudara, survei, boikot. 4. Gabungan huruf konsonan. Di dalam bahasa Indonesia, gabungan huruf konsonan berupa KH, NG, dan
SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan, contohnya nyamuk, syarat, kumbang, khawatir, dan tersebut. B. Penulisan huruf kapital. Dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan terdapat 13 penulisan huruf kapital. Berikut ini disajikan beberapa hal yang dan perlu diperhatikan. 1. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Namun huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang tugas. 3. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. 4. Huruf kapital ini dipakai sebagai huruf pertama dalam kata dan ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan. Huruf kapital juga digunakan sebagai kata ganti untuk Tuhan. 5. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. 6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. 7. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. 8. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari raya, dan nama peristiwa. 9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. 10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, dan atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, dari, dan, yang, dan untuk. 11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk, yang tidak pada posisi awal. 12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. 13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata menunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan yang lain yang dipakai dalam penyepan atau pengajuan. C. Penulisan huruf miring. Huruf miring dalam cetakan yang dalam tulisan tangan atau ketika dinyatakan dengan tanda garis bawah dipakai untuk 1. Menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan. 2. Menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Dan 3. Menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali kata yang telah disesuaikan ejaannya. D. Penulisan kata. 1. Kata dasar. Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, ibu percaya pada engkau, tahu, kantor pajak penuh sesak, buku itu sangat tebal. 2. Kata turunan. A. Imbuhan, dalam kurung awalan, sisipan, akhiran. Ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Misalnya, bergelar, bergetar, dikelola, penetapan, menengok, mempermainkan. B. Jika bentuk dasar berupa gabungan kata, awalan, atau akhiran, ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahului. Misalnya, bertepuk tangan, garis bawahi, menganak, sungai, sebar luaskan. C. Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. Misalnya, menggaris bawahi, menyebar luaskan, dilipat gandakan, penghancuran, leburan. D.
jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi gabungan kata itu ditulis serangkai. Misalnya adipati, aerodinamika, antar kota, anumerta, audiogram, awahama, bikarbonat, biokimia, catur tunggal, dasar warsa, dekameter, demoralisis, dwiwarna, ekawarna, ekstrakurikuler, elektronik, infrastruktur, inkonversional, introspeksi, kolonialisme, sponsor, mahasiswa, mancanegara, multilateral, narapidana, non-kolaborasi, Pancasila, panteisme, paripurna, poligami, pramuniaga, prasangka, purnawirawan, reinkarnasi, sabtakrida, semi profesional, subjektif, swadaya, telepon, transmigrasi, tritunggal, ultramodern. A. Pengertian diksi dan kaidah makna. Pengertian diksi atau pilihan kata menurut Keraf 2016 halaman 24 adalah pilihan kata atau diksi mencakup pengertian kata-kata mana yang dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan. Bagaimana membentuk pengelompokan kata-kata yang tepat atau menggunakan ungkapan yang tepat dan gaya mana yang paling baik digunakan dalam suatu situasi. Kaidah makna adalah patokan atau ukuran yang digunakan sebagai pedoman dalam memaknai suatu kata. Kaidah makna mengacu pada persyaratan ketepatan pemilihan dan kata sebagai lambang objek pengertian atau konsep. B. Fungsi dan ciri diksi. 1. Fungsi diksi. Fungsi diksi yaitu 1. Membuat orang yang membaca ataupun mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. 2. Membuat komunikasi lebih efektif. 3. Melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal atau tertulis ataupun terucap. 4. Membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar atau pembacanya. 5. Melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. 6. Membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat atau sangat resmi, tidak resmi. 7. Menciptakan komunikasi yang baik dan benar. 8. Menciptakan suasana yang tepat. 9. Mencegah perbedaan penafsiran. 10. Mencegah salah pahaman. 11. Mengefektifkan pencapaian target komunikasi. 2. Ciri diksi. Tepat dalam pemilihan kata untuk mengungkapkan gagasan atau hal yang dinamakan dapat digunakan untuk membedakan secara tepat nuansa makna dalam bentuk yang sesuai dengan gagasan dan situasi serta nilai rasa pembaca. Menggunakan pembendaharaan kata yang dimiliki masyarakat dan dapat menggerakkan dan memperdayakan kekayaan tersebut menjadi jaring kata yang jelas. C. Jenis-jenis diksi berdasarkan makna. Jenis diksi berdasarkan maknanya dibagi menjadi dua macam yang meliputi makna konotatif dan makna denotatif. Menurut Cair, perbedaan diksi berdasarkan pada makna konotatif dan denotatif sesuai pada ada atau tidaknya nilai rasa pada suatu kata. Secara singkat, denotatif bersifat umum sedangkan konotatif bersifat khusus. D. Jenis-jenis makna. Makna gramatikal. D. Jenis-jenis makna. Makna gramatikal sunting. Makna gramatikal atau makna tata bahasa adalah makna yang muncul sebagai akibat hubungan antara unsur-unsur gramatikal dalam satuan gramatikal yang lebih besar. Misalnya, hubungan morfem dan morfem dalam kata, kata dan kata lain dalam frasa atau klausa, frasa dan frasa dalam klausa atau kalimat. Makna tematis sunting.
Makna tematis adalah makna yang muncul sebagai akibat penyapa, memberi, penekangan, dan atau fokus pembicaraan pada salah satu unsur kalimat. Pembentukan dan perluasan kalimat. Dasar pembentuk kalimat. Sebuah kalimat tunggal dibangun oleh satu pola kalimat, yaitu sekurang-kurangnya terdiri atas dua unsur, yaitu unsur subjek S dan unsur predikat P. Subjek merupakan unsur yang menjadi pokok pembicaraan, sedangkan predikat merupakan unsur yang memberi penjelasan terhadap pokok pembicaraan. Bagian lain yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap predikat kalimat adalah objek O, perangkap P, dan keterangan K. Unsur-unsur pembentuk kalimat. Sebuah kalimat dapat dikatakan unsur-unsur pembentuk kalimat. Sebuah kalimat dapat dikatakan tersusun atas kata, frasa, dan klausa. Kata merupakan morfem atau kombinasi morfem yang oleh bahasawan dianggap sebagai satuan terkecil yang dapat diujarkan sebagai bentuk yang bebas. Frasa merupakan gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Klausa merupakan satuan gramatikal yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek S dan predikat P dan berpotasi menjadi kalimat. Bagian-bagian kalimat. Diksi dan kaidah makna. Diksi penting dalam kegiatan menulis. Penulis pada umumnya selalu berusaha menggunakan diksi yang tepat untuk mengungkapkan gagasannya kepada pembaca. Yulianto 2008 halaman 91 menjelaskan bahwa diksi menyangkut ketepatan dan kelaziman dalam penggunaan kata seiring dengan pendapat tersebut. Parera 1984 halaman 68 juga berpendapat bahwa selain menyangkut ketepatan dan kelaziman, diksi juga berkaitan erat dengan kaidah makna suatu kata. Keraf 2009 halaman 24 menambahkan, diksi tidak hanya mempersoalkan beberapa hal seperti yang telah diungkapkan, tetapi juga mempersoalkan apakah kata yang dipilih itu tidak merusak suasana yang ada. Penggunaan kata yang baik adalah penggunaan kata yang tepat. Konteks. Pengertian diksi dan kaidah makna. Pengertian diksi atau pilihan kata menurut Keraf 2016 halaman 24 adalah pilihan kata atau diksi mencakup pengertian kata-kata mana yang dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan, bagaimana membentuk pengelompokan kata-kata yang tepat atau menggunakan ungkapan yang tepat, dan gaya mana yang paling baik digunakan dalam suatu situasi. Kaidah makna adalah patokan atau ukuran yang digunakan sebagai pedoman dalam memaknai suatu kata. Kaidah makna mengacu pada persyaratan ketepatan pemilihan dan kata sebagai lambang objek pengertian atau konsep. B. Fungsi dan ciri-ciri diksi. 1. Fungsi diksi. Fungsi diksi yaitu 1. Membuat orang yang membaca ataupun mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. 2. Membuat komunikasi lebih efektif. 3. Melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal atau tertulis ataupun terucap. 4. Membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar atau pembacanya. 5. Melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. 6. Membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat atau sangat resmi, tidak resmi. 7. Menciptakan komunikasi yang baik dan benar. 8. Menciptakan suasana yang tepat. 9. Mencegah perbedaan penafsiran. 10. Mencegah salah pahaman. 11. Mengefektifkan pencapaian target komunikasi. 2. Ciri-ciri diksi. Tepat dalam pemilihan kata untuk mengungkapkan gagasan atau hal yang dinamakan dapat digunakan untuk membedakan secara tepat nuansa makna dalam bentuk yang sesuai dengan gagasan dan situasi serta nilai rasa pembaca. Menggunakan pembendaharaan kata yang dimiliki masyarakat dan dapat menggerakkan dan memperdayakan kekayaan tersebut menjadi jaring kata yang jelas. C. Jenis-jenis diksi berdasarkan makna.
Jenis diksi berdasarkan maknanya dibagi menjadi dua macam, yang meliputi makna konotatif dan makna denotatif. Menurut Cair, perbedaan diksi berdasarkan pada makna konotatif dan denotatif sesuai pada ada atau tidaknya nilai rasa pada suatu kata. Secara singkat, denotatif bersifat umum sedangkan konotatif bersifat khusus. D. Jenis-jenis makna. Makna gramatikal. D. Jenis-jenis makna. Makna gramatikal sunting. Makna gramatikal atau makna tata bahasa adalah makna yang muncul sebagai akibat hubungan antara unsur-unsur gramatikal dalam satuan gramatikal yang lebih besar. Misalnya, hubungan morfem dan morfem dalam kata, kata dan kata lain dalam frasa atau klausa, frasa dan frasa dalam klausa atau kalimat. Makna tematis sunting. Makna tematis adalah makna yang muncul sebagai akibat penyapa, memberi, penekangan, dan atau fokus pembicaraan pada salah satu unsur kalimat. Pembentukan dan perluasan kalimat. Dasar pembentuk kalimat. Sebuah kalimat tunggal dibangun oleh satu pola kalimat, yaitu sekurang-kurangnya terdiri atas dua unsur, yaitu unsur subjek S dan unsur predikat P. Subjek merupakan unsur yang menjadi pokok pembicaraan, sedangkan predikat merupakan unsur yang memberi penjelasan terhadap pokok pembicaraan. Bagian lain yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap predikat kalimat adalah objek O, perangkap P, dan keterangan K. Unsur-unsur pembentuk kalimat. Sebuah kalimat dapat dikatakan unsur-unsur pembentuk kalimat. Sebuah kalimat dapat dikatakan tersusun atas kata, frasa, dan klausa. Kata merupakan morfem atau kombinasi morfem yang oleh bahasawan dianggap sebagai satuan terkecil yang dapat diujarkan sebagai bentuk yang bebas. Frasa merupakan gabungan dua kata atau lebih yang bersifat dan predikatif. Klausa merupakan satuan gramatikal yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek S dan predikat P yang berpotasi menjadi kalimat. Bagian-bagian kalimat. Subjek S. Subjek merupakan bagian dari kalimat yang menandai pembicaraan atau menjadi pokok pembahasan. Predikat P. Predikat adalah bagian kalimat yang menandai pembicaraan atau tindakan subjek serta penjelas dari subjek yang dapat berupa kata atau frasa. Objek O. Objek adalah perkara atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Objek berada di belakang predikat apabila bentuk kalimatnya aktif, transitif, dan dapat berubah menjadi subjek S. Apabila kalimat berbentuk pasif, perlengkapan P. Perlengkap merupakan unsur yang melengkapi predikat verbal dan berada di belakang predikat. Berbeda dengan objek, perlengkap tidak dapat berubah menjadi subjek ketika dipasifkan. Keterangan atau K. Sesuai namanya, unsur keterangan berfungsi sebagai penjelas kata atau bagian kalimat yang lain. Posisi keterangan jelas menyentuh sehingga dapat berada pada posisi manapun di dalam sebuah kalimat. Pola-pola kalimat. Suatu kalimat tersusun atas pola-pola tertentu tergantung dari seberapa banyak kata di dalam kalimat tersebut. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kalimat setidaknya memiliki subjek S dan subjek O. Jadi, pola kalimat yang paling sederhana yaitu pola SP. Macam-macam dan perluasan kalimat. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang terdiri dari suatu klausa. Kalimat ini merupakan kalimat paling sederhana. Kalimat tunggal setidaknya memiliki satu subjek S dan satu predikat P. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang berpola dua atau lebih. Kalimat majemuk ini terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Pembentukan dan perluasan paragraf. 1. Pengertian paragraf.
Paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Gagasan utama suatu paragraf dapat dicari dengan cara membaca kalimat satu persatu. Jika kalimat pertama atau kalimat kedua merupakan isi paragraf, berarti kalimat tersebut adalah gagasan utama paragraf yang bersangkutan. Jika kalimat pertama bukan inti paragraf, cermatilah kalimat terakhir paragraf tersebut. Jika bukan pertama dan terakhir inti paragrafnya, berarti gagasan utama paragraf tersebut tersisa pada setiap kalimatnya. Jika bukan pertama dan terakhir inti paragrafnya, berarti gagasan utama paragraf tersebut tersisa pada setiap kalimatnya. Jika kalimat di awal dan di akhir paragraf, berarti kalimat utama paragraf tersebut berada di awal dan di akhir paragraf. 2. Syarat paragraf. Syarat paragraf ada 3, yakni 1. Kesatuan makna atau koherensi. 2. Kesatuan bentuk atau kohesi. 3. Hanya memiliki satu pikiran utama. 3. Jenis paragraf. Berdasarkan sifat dan tujuannya, paragraf pembuka, paragraf pengimbang, paragraf penutup. Berdasarkan letak kalimat utama, paragraf dedukatif, paragraf induktif, paragraf gabungan, paragraf tanpa kalimat utama. Berdasarkan isi, narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi. 4. Metode pengembangan paragraf. Metode klimaks antiklimaks, metode pandangan, metode perbandingan dan pertentangan, metode analogi, metode contoh, metode proses, metode sebab akibat, metode umum khusus, metode klasifikasi, metode definisi luas. Sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Bila ada kesalahan kata ataupun penjelasan, mohon dimaafkan. Saya akhiri video ini dengan ucapan billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.